Halo guys, kembali lagi dengan saya Intan Beatri. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kecurangan atau yang biasa disebut dengan fraud. Kecurangan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Adapun unsur-unsur kecurangan, yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan. Adapun penyebab utama yang pertama, penyembunyian atau yang biasa disebut dengan concealment. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Yang kedua ada kesempatan atau peluang, yang biasa disebut dengan opportunity. Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Yang ketiga, motivasi atau biasa disebut dengan motivation. Suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan atau kerakusan dan motivator yang lain. Yang keempat, ada daya tarik atau biasa yang disebut dengan attraction. Sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku. Yang kelima, ada keberhasilan yang biasa disebut dengan sukses. Pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi. Selanjutnya ada penyebab sekunder. Yang pertama, kurangnya pengendalian. Mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan. Yang kedua, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek. Rasa saling percaya dan pemberian penghargaan telah gagal. Yang ketiga adalah pembalasan dendam. Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut. Yang keempat ada tantangan yang biasa disebut dengan challenge. Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja, mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk memikul sistem. Ada bentuk-bentuk kecurangan. Yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Seperti perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah. Contohnya lapping atau biasa disebut dengan pergeseran uang, yaitu penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas. Yang kedua adalah kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Contohnya smoothing profits dengan pencatatan penjualan, laba dan aset yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen fraud. Definisi manajemen fraud. Manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau lebih dikenal dengan sebutan white collar crime. Tujuan dari white collar crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada uang yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Adapun gejala manajemen fraud. Yang pertama, keterlambatan laporan yang konsisten. Yang kedua, manajer yang secara reguler mengerjakan tanggung jawab bawahannya. Yang ketiga, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang keempat, manajer berurusan dalam masalah di luar ruang lingkup pusat laba mereka. Yang kelima, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada bukti asli. Dan yang keenam ada komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan. Selanjutnya, employee fraud. Definisi employee fraud. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contohnya, kecurangan karyawan adalah yang pertama, pencurian dalam bentuk kas dan barang.
Yang kedua, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Selanjutnya adalah computer fraud. Definisi computer fraud. Yang pertama, kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Yang kedua, ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer. Yang kedua, memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Yang ketiga, mengubah atau menyalin catatan dasar data. Yang keempat, mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan program yang tidak sah. Yang kelima ada penyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama ada kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Yang kedua ada kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, karyawan, kreditur, auditor, dan bahkan kompetitor. Contoh dari kecurangan pelaporan keuangan adalah memanipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan dokumen. Contohnya yang pertama, mengubah tanggal faktur pemasok sebagai biaya yang tidak dicatat sampai periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, menciptakan lembaran perhitungan barang yang palsu. Yang ketiga, menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. Contohnya, gagal untuk mencatat faktur pemasok pada akhir tahun. Dan yang keempat, mencatat transaksi tanpa substansi. Contohnya, menciptakan pesanan pelanggan yang palsu. Dan yang kelima, salah menerapkan kebijakan akuntansi. Contohnya, mencatat pembayaran di muka sebagai biaya periode berjalan. Dan yang terakhir, gagal mengungkapkan informasi yang signifikan. Contohnya, tidak melaporkan suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi. Kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi pada saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Kegagalan audit disebabkan antara lain kesalahan interpretasi auditor terhadap PABU, kesalahan interpretasi auditor terhadap GAAS, kesalahan karena adanya kecurangan. Tanda-tanda kecurangan. Yang pertama, pencatatan yang sengaja dirumitkan. Yang kedua, penyelesaian yang tidak lazim menjelang atau pada tanggal neraca. Yang ketiga, perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan. Yang keempat, terdapat banyak koreksi dalam pembukuan. Yang kelima, pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan. Yang keenam, penyampaian SPT yang tidak didasarkan pada angka audit. Yang ketujuh, seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting. Yang kedelapan, tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kesembilan, supervisi yang lemah. Yang kesepuluh, tidak ada rotasi pekerjaan karyawan. Yang kesebelas, kebanyakan pinjaman. Yang kedua belas, kompetisi yang meningkat. Dan yang terakhir, situasi karyawan yang sedang dalam tekanan karena banyak berhutang, menderita penyakit berat, masalah alkohol, dan judi. Pencegahan kecurangan. Yang pertama ada memberikan insentif yang memadai. Yang kedua, penyederhanaan struktur organisasi. Yang ketiga, adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi. Yang keempat, supervisi dan pengawasan yang cukup. Yang kelima, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai. Yang keenam, adanya pengendalian secara fisik terhadap setiap aset serta pencatatan perusahaan. Yang ketujuh, ada pelaksanaan audit secara independen. Yang kedelapan, evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa. Dan yang kesembilan, melakukan asuransi kerugian atau kehilangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton.